Oke, baik, saya Zahra Tonisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang definisi manajemen lintas budaya. Jadi, manajemen lintas budaya merupakan pendekatan strategis dalam mengelola interaksi dan kolaborasi antara individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda dalam konteks organisasi internasional. Tujuannya ini adalah untuk meminimalkan konflik budaya dan memaksimalkan sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yaitu dimensi budaya atau Hofstede. Get Hofstede mengidentifikasi 6 dimensi budaya yang mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama yaitu ada power distance. Sejauh mana anggota organisasi menerima ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan. Yang kedua yaitu individualisme versus kolektivisme. Tingkat di mana individu lebih memilih untuk bertindak sebagai individu atau sebagai bagian dari kelompok. Yang ketiga yaitu masculinity atau femininity. Nilai-nilai yang terkait dengan pencapaian dan juga keberhasilan atau maskulin versus kualitas hidup dan hubungan atau feminim. Yang keempat yaitu ada anxiety avoidance. Tingkat kenyamanan masyarakat terhadap ketidakpastian dan ambiguitas. Yang kelima yaitu ada long term versus short term orientation, di mana fokus pada masa depan dan perencanaan jangka panjang versus tradisi dan nilai-nilai masa lalu. Yang keenam ada Indonesian versus restraint. Sejauh mana masyarakat mengizinkan pemuasan keinginan manusia dasar dan menikmati hidup. Baik, saya Mutiarani Febri Silhaj akan melanjutkan materi dari Kak Zahra Tonisa. 3. Pengaruh budaya terhadap perilaku organisasi. Budaya mempengaruhi cara individu berinteraksi, membuat keputusan, dan menyelesaikan konflik dalam organisasi. Misalnya Amerika Serikat. Menekankan pada individualisme, inisiatif pribadi, dan pencapaian. Keputusan sering diambil secara cepat dengan fokus pada hasil. Selanjutnya ada Jepang, mengutamakan konsensus, harmoni, dan hierarki. Proses pengambilan keputusan melibatkan konsultasi mendalam dan kesepakatan bersama. Lanjut ada Jerman, fokus pada efisiensi, perencanaan, dan struktur komunikasi langsung dan formalitas dihargai dalam lingkungan profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriansa. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sendiri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perbandingan budaya dari beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Cina, India, dan negara-negara Arab dan Asia Tenggara, dan bagaimana perbedaan budaya tersebut berimplikasi dalam praktik bisnis internasional. Jadi setiap negara memiliki dimensi budaya yang berbeda yang akan memengaruhi cara mereka dalam mengambil keputusan, membangun hubungan kerja, serta menjalankan bisnis secara umum. Kita akan melihat beberapa contoh dari negara. Yang pertama, Amerika Serikat. Amerika Serikat didominasi oleh individualisme dan maskulinitas. Ini berarti masyarakatnya fokus pada pencapaian individu, hasil kerja yang nyata, dan kompetisi dalam bisnis. Keputusan biasanya diambil dengan cepat dan berorientasi pada hasil. Selanjutnya ada Jepang. Di Jepang nilai kolektivisme dan uncertainty avoidance sangat tinggi. Proses pengambilan keputusan cenderung lebih lambat karena pentingnya konsensus, hubungan jangka panjang, dan keharmonisan dalam kelompok sangat diperhatikan. Selanjutnya, negara Jerman. Budaya negara Jerman menekankan pada uncertainty, avoidance, dan orientasi jangka panjang. Oleh karena itu, mereka cenderung memiliki perencanaan yang matang, struktur organisasi yang formal, dan komunikasi yang langsung secara lugas. Lalu selanjutnya negara Cina. Cina memiliki budaya kolektivisme dan power distance tinggi. Ini mencerminkan struktur hierarki yang kuat dan pentingnya membangun hubungan. Keputusan biasanya diambil secara kolektif dan berdasarkan pada jaringan relasi. Lalu selanjutnya ada India. Budaya India juga menekan pada power distance dan uncertainty
Avoidance hierarki sangat dihormati. Keputusan bisnis bisa berlangsung lambat dan hubungan pribadi menjadi bagian penting dalam interaksi bisnis. 5. Menyesuaikan pola pikir dalam pertemuan lintas budaya. Dalam pertemuan lintas budaya, penting untuk menghormati hierarki, pahami struktur kekuasaan, dan tunjukkan rasa hormat kepada otoritas. Membangun hubungan. Investasikan waktu untuk mengenal mitra bisnis secara pribadi. Selanjutnya ada beradaptasi dengan gaya komunikasi. Sesuaikan cara berkomunikasi sesuai dengan budaya mitra. Yang terakhir ada fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Pahami bahwa proses pengambilan keputusan dapat berbeda-beda. 6. Kesimpulan, manajemen lintas budaya adalah kunci untuk sukses dalam lingkungan bisnis global dengan memahami dimensi budaya dan implikasinya terhadap perilaku organisasi, serta menyesuaikan pendekatan kita dalam berinteraksi lintas budaya, kita dapat membangun hubungan yang efektif dan produktif di tingkat internasional.